kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ajeng Selvilia Fatihawati dengan NIM 2400011123. Saya Mareta Sahara dengan NIM 2400011189. Saya Madana Fasal Sabila dengan NIM 2400011192. Saya Mila Dewanti dengan NIM 2400112009. Saya Pramudiati dengan nilai Kusumawardhani dengan NIM 2400011141. Kami di sini ingin mempresentasikan dengan judul materi emosi, resiliensi, kreatif, inovatif, dan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi dalam organisasi. Pengertian emosi sendiri adalah reaksi psikologis yang melibatkan perasaan, pikiran, dan perilaku terhadap suatu stimulus. Emosi sendiri melibatkan perasaan subjektif, yaitu senang, marah, dan takut, lalu respon fisiologis, detak jantung yang meningkat, serta keringat, lalu perilaku ekspresif, yaitu ekspresi wajah, serta nada suara. Dalam organisasi, emosi bukan hanya hal pribadi, tetapi sangat mempengaruhi cara seseorang bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Ivan Savage menjelaskan bahwa emosi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu komponen kognitif, yaitu bagaimana individu menafsirkan situasi. Contoh, kritik dari atasan bisa dianggap sebagai ancaman ataupun masukan. Komponen fisiologis, yaitu reaksi tubuh terhadap emosi, seperti jantung yang berdebar, nafas cepat, serta tegang. Komponen perilaku, yaitu bagaimana emosi ditunjukkan, yaitu seperti nada bicara, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh. Lalu yang kedua adalah peran emosi di organisasi. Yang pertama, mempengaruhi pengambilan keputusan. Kedua, mempengaruhi kinerja kerja. Ketiga, berperan dalam hubungan interpersonal. Serta yang keempat adalah berkaitan dengan kepuasan kerja dan stres kerja. Lalu ada jenis emosi. Jenis emosi terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah emosi positif. Emosi positif yaitu meningkatkan motivasi dan kerjasama, dan emosi negatif yaitu dapat menurunkan kinerja tetapi kadang memicu kewaspadaan. Jenis-jenis emosi sendiri dari emosi positif yaitu tergolong menjadi emosi bahagia, emosi antusias, dan emosi bangga. Dampaknya sendiri bisa meningkatkan kinerja, memperkuat kerja tim, dan mendorong kreativitas. Sedangkan emosi negatif yaitu berupa marah, cemas, dan frustasi. Dampak dari emosi negatif sendiri bisa menurunkan kinerja, bisa menimbulkan konflik, dan meningkatkan kewaspadaan. Fungsi emosi dalam organisasi sendiri bisa membantu pengambilan keputusan, bisa memotivasi perilaku seperti emosi positif, dapat mendorong semangat kinerja, dan emosi negatif bisa mendorong perubahan, serta memperkuat hubungan sosial, yaitu membangun kepercayaan, empati, serta kerjasama satu sama lain. Yang terakhir adalah emotional labor, yaitu tenaga emosional. Karyawan sering harus mengatur emosi sesuai tuntutan pekerjaan, misalnya tetap ramah ke pelanggan. Konsep penting dalam buku ini atau emotional labor yaitu usaha karyawan untuk mengatur dan menampilkan emosi sesuai tuntutan pekerjaan. Contohnya, barista yang tetap ramah ke pelanggan walaupun sedang lelah. Yang kedua adalah customer service yang tetap sabar menghadapi pelanggan apabila marah. Bentuknya dari surface acting, yaitu pura-pura, tidak sesuai perasaan asli, dan deep acting, yaitu mencoba benar-benar merasakan emosi yang dituntut. Selain itu ada emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, dan memahami emosi lain. Komponen utama dari emotional intelligence adalah kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiliensi atau ketahanan individu dalam perilaku keorganisasian. Yang pertama, pengertian resiliensi.
Nah, mungkin istilah resiliensi itu nggak selalu jadi pembahasan utama, tetapi sebenarnya konsep ini penting apalagi kalau kita kaitkan dengan stress management dan cara kita menghadapi tekanan di tempat kerja. Jadi, apa sih resiliensi itu? Secara sederhana, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan dalam tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, dan bangkit dari kesulitan. Artinya, kalau kita lagi menghadapi masalah di tempat kerja, misal tugas numpuk, deadline mepet, atau konflik sesama rekan kerja, orang yang punya resiliensi tinggi itu tidak akan gampang menyerah. Mereka tetap bisa tenang, berpikir jernih, dan mencari solusi. Penting juga dipahami, resiliensi itu bukan berarti kita tidak pernah stres. Semua orang pasti pernah stres. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola stres tersebut. Yang kedua adalah hubungan resiliensi dengan organisasi. Nah, dalam organisasi, resiliensi ini punya peran yang sangat besar. Contoh, karyawan yang resilient biasanya lebih tahan terhadap stres kerja, jadi nggak gampang burn out. Yang kedua, mereka juga mampu menghadapi perubahan organisasi. Contoh, misalnya perubahan sistem kerja, teknologi baru, atau kebijakan perusahaan. Tidak cuma itu, mereka juga cenderung lebih stabil secara emosional, jadi tetap profesional walaupun lagi dalam tekanan. Dan yang paling penting, kinerja mereka biasanya lebih konsisten karena mereka tidak mudah goyah saat menghadapi masalah. Selanjutnya, yang ketiga, aspek penting resiliensi. Nah, apa aja sih yang bikin seseorang jadi resilient itu? Yang pertama, regulasi emosi. Ini adalah kemampuan untuk mengontrol emosi supaya kita tidak mudah marah saat dalam tekanan. Yang kedua, kontrol diri. Artinya, kita tetap berpikir jernih dan nggak langsung bereaksi secara impulsif. Yang ketiga, optimisme. Orang yang optimis biasanya percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah efikasi diri atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Kalau kita yakin bisa menghadapi tantangan atau masalah, kita akan lebih kuat dalam menjalaninya. Nah, jadi kesimpulannya adalah resiliensi itu penting banget dalam dunia kerja karena ngebantu kita tetap kuat, adaptif, dan produktif walaupun sedang menghadapi tekanan. Semakin tinggi resiliensi seseorang, semakin besar juga kemampuan untuk bertahan dan berkembang di dalam organisasi. Di slide selanjutnya yaitu ada kreativitas atau creativity. Pengertian dari kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide, gagasan, atau solusi yang baru dan berbeda. Kreativitas juga tidak hanya terbatas pada bidang seni, akan tetapi kreativitas juga sangat penting dalam dunia bisnis, pendidikan, teknologi, dan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada faktor yang memengaruhi kreativitas. Jadi yang pertama yaitu ada karakter individu atau motivasi dan kepribadian. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri kita, misalnya rasa ingin tahu atau minat seseorang yang sangat berpengaruh terhadap munculnya ide kreatif. Dan kepribadian itu adalah individu yang terbuka, percaya diri, dan tidak takut gagal, cenderung lebih akan kreatif. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan kerja atau dukungan organisasi. Lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi seseorang atau tim akan meningkatkan kreativitas. Adanya penghargaan terhadap ide baru atau seseorang ataupun tim yang mempunyai ide baru. Selanjutnya yang ketiga ada kepemimpinan. Pemimpin yang terbuka terhadap ide baru akan mendorong tim atau anggota ataupun seseorang untuk berpikir secara kreatif. Dan gaya kepemimpinan partisipatif melibatkan anggota tim meningkatkan kreativitas itu. Yang keempat yaitu ada budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya yang menghargai inovasi dan pembelajaran, kolaborasi antar individu atau tim, dan komunikasi yang secara terbuka. Selanjutnya ada ciri individu kreatif. Yang pertama yaitu terbuka terhadap pengalaman, rasa ingin tahu atau minat
seseorang untuk mencoba hal-hal atau pengalaman yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada fleksibel dalam berpikir, bisa beradaptasi dalam kondisi apapun atau situasi apapun. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko, siap menerima konsekuensi apapun dari keputusan yang telah kita ambil. Selanjutnya yaitu ada peran dalam organisasi. Yang pertama yaitu membantu pemecahan masalah. Kreativitas memungkinkan organisasi menemukan solusi alternatif yang lebih efektif dan membantu menghadapi situasi yang kompleks atau permasalahan yang kompleks dan perubahan yang lebih cepat. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing organisasi. Organisasi yang kreatif mampu menghasilkan produk atau jasa yang unik dalam membantu perusahaan agar tetap relevan di tengah persaingan pasar yang sangat ketat. Selanjutnya ada inovasi. Yang pertama ada pengertian. Inovasi adalah proses menerapkan ide kreatif menjadi produk, layanan, atau metode baru. Yang kedua ada perbedaan kreativitas dan inovasi. Kreativitas fokus pada proses berpikir, menghasilkan ide, dan menemukan cara pandang baru. Inovasi fokus pada tindakan nyata, menerapkan perubahan yang bermanfaat. Yang ketiga ada proses inovasi. Yang pertama ada penciptaan ide. Penciptaan ide adalah tahap awal untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mengomunikasikan ide-ide baru. Ini adalah proses kreatif untuk mencari solusi atas masalah atau peluang tertentu. Tujuannya mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya tanpa memedulikan kelayakan terlebih dahulu. Yang kedua ada evaluasi ide. Evaluasi ide berfungsi sebagai filter sistematis untuk menganalisis dan memprioritaskan ide berdasarkan potensi dampak, kelayakan teknis, dan keselarasan dengan tujuan organisasi. Dan di situ ada tiga, yaitu penyaringan, memisahkan ide yang layak dikembangkan dari ide yang tidak praktis. Kemudian ada kriteria, menghitung potensi pendapatan, kebutuhan modal, dan risiko. Yang ketiga ada prototyping, membuat purwarupa sederhana untuk menguji apakah ide dapat diterapkan. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi adalah proses menerapkan ide-ide yang telah disaring dan disempurnakan menjadi solusi nyata produk atau layanan. Dan di dalam implementasi ide ini terdapat tiga, yaitu ada pengembangan, mengubah konsep menjadi bentuk operasional atau produk fleksibel, manajemen proyek, merencanakan tindakan, menetapkan sumber daya, dan menjalankan tahapan produksi. Yang terakhir ada uji coba, melakukan pengujian akhir pada target audiens dan memastikan produk layak dilempar ke pasar. Yang keempat ada penyebaran. Penyebaran adalah tahap di mana ide atau produk yang telah diimplementasikan disebarluaskan agar diadopsi, digunakan atau dikenal oleh target pengguna atau pasar yang lebih luas. Dalam penyebaran itu juga ada tiga. Yang pertama ada pemasaran, mengkomunikasikan nilai inovasi kepada publik. Yang kedua ada adopsi, proses di mana penggunaan menerima dan mulai menggunakan produk baru tersebut. Yang ketiga ada inovasi berkelanjutan, memastikan hasil inovasi bertahan lama dan memberikan dampak positif yang terus-menerus. Yang keempat ada faktor pendukung inovasi. Terdapat 4, yaitu budaya organisasi terbuka. Budaya terbuka adalah lingkungan kerja yang menghargai transparansi, kejujuran, dan kebebasan berpendapat tanpa rasa takut akan kritik atau kegagalan. Dalam budaya organisasi terdapat 2, yaitu karakteristik adanya komunikasi dua arah atau tidak hanya dari atasan ke bawahan, dan keterbukaan terhadap ide-ide non-konvensional. Dan fungsi, mendorong karyawan untuk berani bereksperimen. Kegagalan dianggap sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai kesalahan yang harus dihukum. Yang kedua ada dukungan manajemen. Inovasi jarang berhasil tanpa komitmen dari level pimpinan. Dukungan manajemen bukan sekedar izin, tapi keterlibatan aktif. Dalam dukungan manajemen terdapat 2. Yang pertama ada bentuk dukungan, memberikan visi yang jelas, menjadi mentor, serta berani mengambil resiko untuk mendukung ide-ide baru yang diajukan staf. Fungsi, dan kedua ada fungsi, menciptakan rasa aman bagi tim dan memastikan bahwa inovasi menjadi prioritas strategis organisasi, bukan sekedar tugas sampingan. Selanjutnya ada sumber daya memadai. Ide cemerlang akan mati tanpa bahan bakar yang cukup. Organisasi harus mengalokasikan sumber daya secara nyata. Dalam sumber daya terdapat 4, yaitu waktu, dana, teknologi, dan fungsi. Dan yang terakhir ada tim kerja kolaboratif. Inovasi modern jarang terjadi dalam isolasi, kolaborasi lintas fungsi. Misalnya, tim teknis bekerja sama dengan tim pemasaran sangatlah penting. Dalam kerja tim yang kolaboratif itu terdapat 2, yaitu karakteristiknya adanya rasa saling percaya, pembagian peran yang jelas, dan pemanfaatan keberagaman keahlian.
Yang kedua ada fungsi, memperkaya sudut pandang terhadap suatu masalah sehingga solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan minim celah kesalahan. Oke guys, selanjutnya ada pembelajaran learning dalam organisasi. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertiannya itu pembelajaran adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman. Selanjutnya yang kedua itu ada teori pembelajaran. Nah, di sini tuh ada beberapa metode. Yang pertama itu classical conditioning, teori belajar asosiatif yang dikembangkan Ivan Pavlov, di mana stimulus netral dipasangkan berulang kali dengan stimulus alami tak terkondisi hingga memicu respon otomatis refleks yang sama. Selanjutnya ada operant conditioning, metode pembelajaran psikologis di mana perilaku dibentuk dan diubah berdasarkan konsekuensinya, imbalan atau hukuman. Selanjutnya ada social learning, teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa individu mempelajari perilaku, sikap, dan reaksi emosional baru melalui pengamatan, peniruan, imitation, dan pemodelan modeling terhadap perilaku orang lain dalam konteks sosial. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu organizational learning. Nah, itu artinya proses berkelanjutan di mana organisasi memperoleh, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan, meningkatkan kapasitas, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi belajar melalui ada pelatihan, pengalaman kerja, dan knowledge sharing. Selanjutnya yang keempat itu ada pentingnya pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada meningkatkan kompetensi karyawan, yang kedua mendukung inovasi, dan yang ketiga yaitu membantu adaptasi terhadap perubahan. Oke, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Nah, yang telah kita simpulkan tuh ada keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kemampuan individu dalam beradaptasi. Emosi memiliki peran penting dalam memengaruhi keputusan, kinerja, serta hubungan kerja, sehingga perlu dikelola dengan baik. Nah, resiliensi menjadi kunci agar individu mampu bertahan dalam tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, dan bangkit dari kesulitan. Selain itu, kreativitas diperlukan untuk menghasilkan ide-ide baru yang kemudian diwujudkan melalui inovasi agar memberikan nilai nyata bagi organisasi. Seluruh proses tersebut didukung oleh pembelajaran berkelanjutan, baik melalui pengalaman, pelatihan, maupun interaksi sosial. Dengan demikian, kombinasi emosi yang terkelola, resiliensi, kreativitas, inovasi, dan pembelajaran akan meningkatkan kinerja individu serta saing organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi itu kesimpulan yang udah kita buat, yang kita rangkum dari seluruh presentasi kita. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAD is the best.